mungkin di sini kami akan sharing mengenai OpenGL. Yang dimana OpenGL itu adalah Open Graphics Library. Ini adalah sebuah API atau Application Programming Interface, lintas bahasa dan lintas platform untuk merender grafis 2 dimensi dan juga 3 dimensi. Jadi bayangkan OpenGL itu seperti sebuah buku manual instruksi atau perantara yang menghubungkan kode program yang kamu tulis di C++, misalkan Python dan juga lain-lain dengan kartu grafis GPU di komputermu. Kenapa OpenGL itu penting? Tanpa OpenGL atau saingannya seperti DirectX dan Vulkan, kamu harus menulis kode yang sangat rumit dan berbeda-beda untuk setiap jenis kartu grafis Nvidia, AMD, Intel, hanya untuk menggambar satu buah segitiga misalnya. Dengan OpenGL, kamu cukup kasih perintah standar dan OpenGL yang akan mengobrol dengan GPU agar gambar tersebut muncul di layar. Jadi konsep utama dalam OpenGL ini adalah untuk memahami cara kerja project-project yang sedang kamu kerjakan seperti shadow, rotation, particle, dan lain-lain. Jadi kamu hanya perlu paham 3 pilar ini. Yang pertama, the graphics pipeline. Ini adalah proses langkah demi langkah mengubah data angka atau koordinat menjadi pixel di layar. Data titik-titik seperti ataupun vertex dikirim ke GPU, lalu diolah, dipotong sesuai layar dan akhirnya diwarnai. Yang selanjutnya shader. Ini adalah program kecil yang berjalan langsung di dalam GPU. Di project kamu ada file vertex shader dan juga fragment shader nantinya. Nanti kita akan bahas itu di video-video selanjutnya. Jadi vertex shader kita akan bahas sedikit aja. Vertex shader ini adalah mengatur posisi titik-titik di ruang 3D atau 3 dimensi. Seperti saat kamu pakai Quaternion untuk rotasi. Nah, nanti kita akan bahas Quaternion juga itu di video-video selanjutnya. Yang selanjutnya ada fragment shader, itu untuk mengatur warna, bayangan, dan tekstur setiap pixel. Jadi seperti di tutorial shadow mapping yang nanti kita akan bahas. Yang ketiga ada state machine. OpenGL bekerja seperti saklar. Jadi kamu menyalakan satu fitur misalnya GL enable untuk efek kedalaman, maka semua perintah setelahnya akan mengikuti aturan itu sampai kamu mematikannya kembali. Oke. Jadi kesimpulannya OpenGL itu bukan bahasa pemrograman, tapi standar komunikasi. Kamu belajar OpenGL berarti kamu belajar bagaimana cara memerintahkan hardware grafis untuk bekerja secara efisien. Seperti itu kurang lebih. Nah, kita di sini akan menjalankan bagaimana tata cara instalasi dan sebagainya. Yang pertama, kita download dulu CMake-nya. Jika kalian belum punya, di sini klik aja CMake. Nah, maka akan langsung diarahkan ke sini ya. CMake. Nah, yang di-download oleh saya ini yang ini. CMake 4.0 RC yang ini nih, paling atas pokoknya. Yang X64 installer. Karena saya udah punya, jadi saya nggak usah download lagi. Lalu kita masuk ke, nah setelah CMake-nya di-download, kita juga download source code. Kita masuk ke GitHub. Nah, di sini. Nah, di sini ini ada kode-kodenya. Ini bisa di-download zip-nya. Namun, karena si file zip ini tidak sesuai dengan versi si opennya, si open versi si CMake-nya. Jadi kita nanti akan share si file OpenGL-nya. OpenGL tutorialnya nanti kita akan share di linknya. Oke, setelah itu kita masuk ke instalasinya. Instalasinya di sini kita bahas cepat aja. Di kamu hanya perlu membuat file di folder C ya. Di asser C di sini. Membuat file name-nya bebas aja. Kalau saya OpenGL misalkan.
seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita di dalamnya tambahkan misal repository. Repository. Oke, setelah repository ini kita cari lagi nih yang tadi kita sudah download itu di bentar dulu. Di sini ya. Ini yang tadi sudah kita download. Nah, di sini. Nah, ini ya. Ini nih. Yang versi terbarunya ini. Kita download zipnya. Setelah di-download, cari ke download. Kita buka. Oke, di sini sudah terbuka. Tunggu dulu. Baru download. Nah, di sini kita hanya perlu ekstrak ke file yang tadi kita buat. Kita ekstrak all, kita browse saja supaya gampang. Masuk C. Setelah C, kita masuk ke OpenGL repository. Nah, di sini select folder. Oke, setelah ini lalu kita klik ekstrak seperti itu. Tunggu sampai loadingnya selesai. Oke, jika sudah berhasil terekstrak, maka di file OpenGL yang tadi kita buat itu harusnya udah muncul ya repository. Nah, ini nama filenya OGL master main. Di sini tersedia berbagai tutorial dari tutorial pertama hingga tutorial 18. Seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke atau kita installing di oleh si Cimex, kita buat dulu folder yang bernama build. Build. Oke. Nah, jadi si folder build ini fungsinya untuk menampilkan tutorial 1 hingga tutorial 18 nanti di si Visual Studio. Nah, ya lupa ya tadi kelupaan, kalian harus mendownload Visual Studio-nya terlebih dahulu. Seperti itu. Visual Studio yang versi terbaru pokoknya. Oke. Setelah ini kita masuk ke Cimex. Cimex. Nah, di sini dia bertanya bahwa di mana source code-nya berada. Kita browse aja supaya gampang. Masuk Ether, lalu masuk ke OpenGL, repository, OGL master main. Nah, dari sampai sini aja udah select folder. Nah, kalau ngebuildnya itu di sini ya. Yang tadi kita buat OpenGL, repository, OGL master main sama kayak di atas, tapi ditambahin build. Disinilah kita akan bermain nanti. Oke, setelah itu kita konfigurasi. Ininya kita pilih yang Win32 aja. Dan ininya pilih yang use default native compilers. Klik finish. Tunggu sampai selesai. Nah, jika tanda merah-merah seperti ini, kalian tidak usah khawatir karena ini pertanda bahwa kalian sudah berhasil seperti itu. Lalu kita klik di sebelahnya generate. Nah, setelah di generate kita langsung open project saja. Langsung diarahkan ke Visual Studio yang kita sudah install tentunya. Nah, di sini tutorialnya unloaded ya, unloaded. Caranya kita masuk, kita X dulu aja ininya. Kita masuk ke
sini nih, ntar dulu. Kita masuk ke File Explorer. Lalu kita pilih repository OGL master main. Kita klik build. Nah, di build sudah tersedia semuanya ya ini. Nah, setelah itu kita bisa cari di sini yang bernama bintang. Kita klik aja bintang. Lalu user seperti itu. Nah, di sini banyak ya tersedia ini. Nah, ini tuh kita hapus aja semuanya. File-file ini kita hapus semuanya. Sebelum menghapus, kita harus close dulu ininya, Cmake-nya, supaya bisa dihapus ya. Close dulu, si Visual Studio-nya juga sama, close dulu. Kita delete saja semuanya ini. Delete. Lalu kita delete. Oke, semuanya sudah terdelete ya. Tunggu. Harusnya semuanya sudah terdelete, sudah nggak ada lagi file ini. Yang .user ini sudah nggak ada harusnya ya. Kita tunggu. Oke, sudah selesai ya. Di sini sudah tidak ada yang file-file yang bernama .user itu sudah hilang semuanya di sini. Oke, setelah itu kita masuk lagi ke Cmake-nya. Kita buka Cmake-nya. Lalu kita pilih file, delete change, yes. Lalu kita konfigurasi kembali. Ininya pilih Win32, ininya use default native compilers, lalu finish. Kita tunggu lagi sampai selesai. Oke, jika sudah seperti ini kita generate. Jika sudah generate, kita langsung open project aja. Langsung diarahkan ke Microsoft Visual Studio-nya. Nah, kita X lagi Microsoft Visual Studio-nya di sini. Lalu kita buka di File Explorer ke tempat OpenGL tadi, repository GL master main build. Kita masuk ke paling bawahnya nih, tutorial SLNX ini. Kita klik 2 kali masuk ke sini.